Yang punya duit, punya kelebihan sedikit rezeki, belikanlah cepat dengan emas. Kali itu saran saya dulu. Ini bagi yang rutin dengarkan kajian-kajian saya, baik di Tabligh Akbar ataupun di YouTube dan sebagainya. Bahkan di TV One pernah juga saya sampaikan, menabunglah cepat dalam bentuk emas. Nanti emas akan melejit, harganya akan mahal. Dari mana saya tahu itu? Karena ada hadis Nabi. Nanti di akhir zaman, kalau kondisi ini sudah terjadi, emas akan menjadi pegangan manusia. Dan saat itu uang kertas menjadi tidak lagi ada gunanya, tidak lagi ada harganya. Ini tak lama lagi, Pak. Yang jelas emas sekarang sudah membumbung tinggi harganya. Sekarang, kalau sekarang saya anjurkan beli emas mungkinlah talek. Untuk pembali tuanan ada gini lah. Ya, kalau dulu masih bisa. Ayo Bapak Ibu yang punya tabungan, yang punya simpanan, ayo segera simpan dan tabung dalam bentuk emas. Ada piti, balik sekitar. Beli seberapa mampunya. Itu dulu. Kalau sekarang mungkin anjuran saya untuk beli emas sudah tidak lagi efektif. Karena dengan Covid yang panjang banyak usaha yang terhenti, akhirnya yang ada tajwa. Ameh yang ada pun lah banyak di. Tapi kalau seandainya ternyata di antara Bapak Ibu masih ada yang punya tabungan, masih ada, cepat belikanlah kepada emas. Gak usah banyak-banyak, 1 kilo, 2 kilo. Nah, kebanyakan ya? Kebanyakan. Baik, saya turunkan sedikit ratingnya. Ya. Kalau tidak sanggup 1 kilo, 2 kilo, tidak apa-apa. Karena memang inilah level orang Melayu. Sudahlah, saya sarankan belilah emas 1 gram, 2 gram. Boleh dalam bentuk perhiasan, boleh dalam bentuk emas murni, logam mulia, ya. Boleh dalam bentuk dinar antam, segala macamnya. Belilah, sebab Nabi menjamin nanti di akhir zaman semua uang kertas akan terbuang berserakan di jalan, sudah tidak ada lagi harganya. Orang saat itu akan kembali menggunakan emas dan perak. Ini sudah saya anjurkan dari 2017. 2018 makin kuat anjuran saya. Dan sekarang mulai terbukti. Oke. Tapi itu persiapan yang kata saya sudah agak sedikit terlambat. Kalau setahun 2 tahun yang lalu masih bisa. Sekarang sudah agak sedikit terlambat. Kecuali yang masih ada simpanan. Kalau masih ada, ayo capek lah Pak. Bahkan kalau boleh saya nganjurkan. Siapa yang punya tanah tidak produktif sekarang, jual cepat tanah itu. Lalu jadikan emas. Itu lebih ideal, lebih cerdas. Kalau tidak, tanah-tanah yang tidak produktif, hari ini yang paling tepat segera garap tanahnya, jadikan sawah sehingga dia produktif. Jadikan kebun, apakah kebun jagung, apakah kebun ubi atau apa saja. Sebab besok hari 1, 2, 3 bulan akan datang, dunia akan mulai mengalami kelangkaan pakan. Dan mungkin orang yang punya stok tanah yang diolah lah yang akan punya solusi. Tapi bagaimana dengan orang yang tidak punya tanah? Tanah kita hanya di depan rumah saja sekian meter. Bagaimana? Apalagi yang tinggal di kota-kota. Sebelumnya saya anjurkan yang tinggal di kota-kota, ayah bunda, tolong dari sekarang. Nih saya anjurkan 2-3 tahun yang lalu, ya. Saya anjurkan mulailah membangun bangunan rumahnya di kampung-kampung, di dusun-dusun. Jangan tinggalkan kota. Kota tempat kita berusaha, kota tempat kita nyekolahkan anak-anak kita, kota tempat kita kerja. Tetaplah tinggal di kota, tapi kampung sudah disiapkan. Kampung itu punya syarat. 1, harus jauh dari laut. 2, harus tinggi dari laut. 3, harus jauh dari kota-kota padat. 4, harus jauh dari gunung berapi. 5, kampung tersebut punya sumber mata air yang bisa kita olah untuk menjadi lahan pertanian-pertanahan. Itu saya anjurkan dulu Pak. Dan Bapak akan lihat, dan Bapak akan rasakan, Ibu akan rasakan. Tak lama lagi semua yang saya sampaikan ini akan jadi kenyataan. Ya, karena kota tempat yang tidak aman lagi untuk di tempat tinggali. Ketika orang kelaparan, dalam hadis sahih Nabi mengatakan tetangga akan tega membunuh tetangganya gara-gara makanan. Di Amerika Pak sudah mulai orang mengabrak-abrik toko-toko, mal-mal yang ada karena lapar. Ratusan juta orang-orang gara-gara Covid ini sekarang menjadi miskin di Amerika Pak. Jangan tanya Cina lagi. Jangan tanya negara yang sekarang sudah mengalami ujian yang hebat-hebat. Di Singapura sudah mengalami krisis, resesi ekonomi. Ya, begitu juga Jepang, Inggris, Jerman, Prancis dan lain-lainnya. Hancur ekonomi mereka. Italia, Allah. Wahai ayah bunda sekalian, saya anjurkan ayo. Tapi itu 2-3 tahun yang lalu. Sekarang Mbak kira-kira
Lai sempat tak kita mencari rumah di kampung, membuat rumah di kampung? Talaki tak kini? Jawabannya, kalau hari ini bergerak karena kita punya ada lahan di kampung, masih bisa. Masih bisa. Buatlah rumah sederhana dulu, sebuah semi permanen. Dari kayu tak apa-apa, dari bambu juga tak apa-apa, ya. Asal atapnya bagus dan punya sumber mata air. Untuk apa? 2-3 bulan yang akan datang bisa jadi kita akan hijrah dari kota karena terpaksa. Kota-kota nanti akan panik. Orang-orang yang tinggal di kota akan gelap mata, akan kalap karena makanan langka. Yang mau dijarah toko-toko sudah tidak ada lagi. Terpaksa tetangga yang menjadi korban, menjadi mangsa. Ustaz, mengaji ku nan mana nanangan hati awak lah Ustaz. Iku sama nanapian kami saya. Konsep mengaji itu kan ada dua. Targhib cie, tarhib cie. Yang pertama apa tadi? Targhib. Apa targhib? Motivasi. Kasih orang semangat, kasih orang harapan. Tarhib, apa itu tarhib? Beri orang kabar pertakut. Tarhib untuk membuat orang terangsang beramal. Tarhib membuat orang mengantisipasi. Kan begitu. Nah sekarang ini untuk tarhib, Pak. Untuk menimbulkan keinginan mengantisipasi. Ada yang punya kampung tak, Pak? Ada punya kampung. Kampungnya syaratnya jauh dari laut, tinggi dari laut, jauh dari Gunung Merapi, jauh dari kota-kota padat. Kemudian kampung tadi itu punya sumber mata air dan bisa digarap lahannya untuk pertanian. Kalau leado capek dapatkan tampe itu dan bangun segera. Beko sekeluarga hari-hari panik, hari-hari chaos, hari-hari kacau, keluarga sudah bisa memboyong keluarganya pergi ke kampung yang telah disiapkannya. Tapi kalau boleh saya tambahkan lagi saran, sebaiknya kampung itu diisi oleh orang-orang beriman. Makanya saya istilahkan ini dengan istilah kampung akhir zaman. Apa istilahnya? Kampung akhir zaman. Maksudnya apa kampung akhir zaman? Orang-orang beriman yang soleh-soleh, yang taat-taat itu sudah mengambil kapling-kaplingan di situ dan sudah membangun rumahnya di situ. Rumah murah-murah sajalah. 30 juta, 50 juta lah kagak rumah sederhana. Ya. Daripada kita dirikan tenda. Orang akan eksodus dari kota-kota. Kemana kita akan lari? Ustaz, di mata jadi di sinan lo adoi Ustaz. Kalau kini dipikir sebenarnya pocah kepala Ustaz. Biarlah kau nanti terjadi mudi tu adoi pulo. Ini bukan sikap yang bijaksana. Kenapa Nabi Nuh disuruh untuk mempersiapkan kapal di atas gunung? Kenapa? Lah nampak banjir tu datang. Alun lah, tapi gambaran lah lagi ada Allah Subhanahu Wa Taala. Mbok seminang ni boleh. Lepas sudahlah. Beko ada yang bukan dari Minang taman-taman saya. Guna mengganggu suruh nyawa atau kedangguan. Baik kaum muslimin, Nabi Nuh apakah beliau diperintahkan Allah membuat kapal di atas gunung? Dia sudah melihat banjir baru dia buat kapal? Tidak. Tapi ada tanda-tanda, ada isyarat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Nabi Nuh melakukannya. Orang-orang mencibir, mentertawakan. Mangalah pajah. Lah dalang lah gilo lah putih telitayannya. Ini kata orang menanggapi Nabi Nuh alaihissalam. Tapi Nabi Nuh terus kerjakan. Saya sekarang anjurkan di setiap provinsi, kalau ada orang-orang yang punya lahan di daerah itu seperti ini, tolong jadikan lahannya tempat berkumpulnya orang-orang beriman. Dan silahkan mulailah digarap lahan itu, mulailah dibangun lahan itu, mulailah dijadikan untuk cepat percocok tanian lahan tersebut. Sementara yang punya lahan biarlah tetap di kota, tetap tinggal di kota. Ya Ustaz, itu bagi nawapiti Ustaz. Yang tidak ada duit bagaimana? Ya sudah, tawakal ala Allah. Maksud saya yang punya duit, maka lakukan persiapan. Yang enggak punya, ya sudah, tawakal ala Allah. Jalani saja hidup ini apa adanya. Kok tiba tsunami nanti adoi sampai syahid. Tapi bagi yang punya kemampuan, dia sudah tahu lari kemana. Karena dia sudah punya persiapan itu. Itu maksud saya Bapak Ibu. Tapi ketika saya berbicara ini semua, ini bergantung pada finansial. Ya, bergantung kepada finansial. Bapitih bisa. Kalau tidak bapitih, solusi terakhir bagi yang tidak punya duit adalah ini solusi yang paling masuk akal, solusi yang paling mudah dikerjakan oleh siapa saja, yaitu aktsiru minal a'malis salihah
wa tawakkalu 'alallahi bid-du'a'i wal yakin. Itu dia solusi yang paling masuk akal. Perbanyak melakukan amalan-amalan soleh, amalan-amalan soleh. Kemudian bertawakallah kepada Allah dengan keyakinan, berdoalah dengan keyakinan. Maka di hari-hari sulit itu